Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Meskipun saya tidak hadir, tapi hari ini saya bersyukur karena saudara sudah hadir di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di salib. Hari ini seluruh muka bumi bersama-sama memperingati tentang Yesus waktu disalib. Saudaraku sekalian, betapa sedihnya dan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus disalib, dicambuk, ditusuk semuanya. Dan hari ini merupakan satu hari yang sangat menyedihkan bagi semua orang bahwa Yesus sebagai Allah yang tidak bersalah, tapi Dia mau datang kepada dunia untuk menebus dosa manusia. Biarlah pada pagi hari ini, saudaraku sekalian, boleh merenungkan mahkota duri yang Tuhan sudah pakai. Itu adalah satu lambang di mana betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk saudara sekalian. Biarlah pada pagi hari ini kita akan langsung masuk tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan tugasnya untuk menjelaskan apa yang dikatakan Bapa kepada Tuhan, yaitu untuk datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita akan baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Tentu saudara mungkin punya HP atau Alkitab, dibuka. Saya akan baca mulai Yohanes 19 ayat yang ke-28. Katakan, sesudah itu kata Yesus tahu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci, aku haus. Artinya Tuhan mengatakan sudah tahu apa yang akhir dari segala yang Dia lakukan. Dia mengatakan aku haus. Selanjutnya ada 9. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya kepada mulut Yesus. Yang 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya, pada waktu itu Yesus tahu bahwa sudah selesai. Dia mengatakan sudah selesai. Setelah dia minum anggur asam, dia mengatakan haus. Itu pertanda akhir dari suatu permasalahan yang harus Tuhan alami. Dia katakan sudah selesai. Hari ini mari kita bahas tentang bagaimana pengorbanan Tuhan itu kasih. Perkataan yang hebat dari Yesus mengatakan sudah selesai. Sekarang saya akan tanya, orang hebat atau nabi siapapun tidak pernah mengatakan sudah selesai. Hanya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sudah selesai. Yesus sudah mengatakan ini karena Dia bukan manusia. Dia bukan nabi. Tapi karena Dia Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka semuanya ada di dunia ini maupun di surga itu milik Yesus semua. Maka Dia dapat menyebutkan sudah selesai. Arti kata selesai ini luas. Kalau kita berbicara dalam satu perusahaan, pimpinan mengatakan sudah selesai. Artinya apa? Tutup. Kalau perusahaan itu tutup, sudah selesai, tidak ada kegiatan apapun, tutup. Tetapi ini Yesus mengatakan sudah selesai, ini artinya besar, luar biasa. Kalau manusia mengatakan sudah selesai, hanya sementara. Mungkin ada suatu perusahaan yang mengatakan, saya sudah tidak kuat menggaji karyawan, untuk itu bulan depan sudah selesai. Itu manusia, tetapi tahun depan dia ada uang, bukan lagi. Tapi Yesus mengatakan sudah selesai, artinya akhir dari segalanya. Sudah dijalankan Yesus sesuai dengan perintah Bapa. Saudara kalian, apapun tidak dapat diselesaikan manusia, hari ini Yesus dapat menyelesaikan untuk persoalan saudara. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
Yesus mampu menyelesaikan segala permasalahan saudara. Amin. Itu yang hari ini saudara mungkin datang punya masalah besar. Hari ini Yesus katakan sudah selesai. Saudara imani dan akhirnya juga selesai. Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, saya mengatakan sudah selesai, saya amini tapi hanya separuh-paruh, maka tidak selesai. Sesulit apapun persoalan saudara, pergumulan saudara, hari ini Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan permasalahan saudara. Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan saudara. Tuhan sudah menyelesaikan tentang apa yang saudara lakukan, apa yang saudara rindukan. Tuhan mengatakan sudah selesai. Dan imani, hari ini saya percaya bahwa perkataan Yesus ini mengandung satu perkara yang luar biasa. Yesus mengatakan bukan apa-apa, bukan janji kosong. Tapi dia mengatakan sudah selesai, itu artinya luar biasa. Dan hari ini mari kita akan bahas, ya, mengapa kata-kata sudah selesai itu disebut perkara yang hebat, perkara yang besar. Kita akan selidiki. Jadi kalau manusia mengatakan sudah selesai, mungkin tahun depan dia bisa buka lagi usaha. Dia bisa mengatakan yang lain, tapi Yesus mengatakan sudah selesai, artinya sudah pakem, sudah tidak bisa diubah lagi. Itu Yesus katakan. Dan ini yang disebut orang-orang mengatakan ini adalah perkara yang besar dan luar biasa. Arti sudah selesai. Mari kita bahas. Kalau kita berbicara soal sudah selesai, ibadahnya selesai, saya katakan kita tutup dengan doa di dalam nama Yesus sudah selesai. Amin. Selesai. Tetapi ini Yesus mengatakan sudah selesai, itu artinya sangat luar dan luar biasa. Mari kita akan selidiki. Mengapa sih kok kata-kata sudah selesai itu disebut perkara yang besar? Yang pertama, di sini sudah selesai itu artinya supaya kita tetap teguh memandang ke depan dengan pengharapan tanpa mengingat masa-masa lalu. Ini yang Tuhan harapkan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, bagi kita orang percaya, kita harus tetap memandang apapun keadaan saudara, apapun penderitaan saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, pandang teguh, pandang tetap ke depan. Jangan toleh kanan kiri, terus ke depan dengan penuh pengharapan. Karena Yesus mau melakukan sesuatu untuk saudara. Dan syaratnya yaitu tidak perlu mengingat masa-masa lalu. Ingat istri Lut, malaikat Tuhan pada akan melenyapkan Sodom dan Gomora. Dia mengatakan, lari, jangan oleh ke belakang. Tapi karena istri Lut orang yang cinta harta duniawi, maka begitu diajak lari dia masih menoleh dan akhirnya jadi tiang garam. Saudara sekalian, sudah selesai hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Artinya Tuhan mengatakan sudah selesai, artinya sudah. Tuhan sudah menetapkan, pandang terus ke depan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, sebesar apa masalah saudara, jangan toleh kanan kiri, jangan terlebihkan ke belakang. Pandang ke depan dengan penuh harapan. Yesus mampu menyelesaikan segala urusan saudara. Yesus mampu menyelesaikan masalah saudara. Yesus mampu menyelesaikan dan menyembuhkan sakit saudara. Manusia tidak bisa. Hanya mengatakan sudah selesai, saya tidak mampu. Tapi Tuhan mampu. Inilah yang disebutkan sudah selesai di dalam firman Tuhan ini. Yesus mengatakan ini adalah perkataan yang hebat. Artinya perkataan yang diberikan pada manusia, diberikan saudara dan saya. Artinya apapun, sebesar apapun masalah saudara, pandang ke depan dengan penuh harapan. Lupakan yang di belakang, pandang ke depan. Hari ini melalui Paskah ini, saudara, Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Mengapa kita harus noleh ke belakang? Artinya kita mengungkit ke yang lalu.
yang lalu saya begini-gini. Tidak, harus ke depan terus pandang. Berikan pandangannya ke depan. Bahwa masa depan ini sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Hari ini, meskipun tidak hadir, tapi saya juga merenungkan pada waktu pengorbanan Yesus yang luar biasa itu saya untuk saudara dan saya, itu adalah suatu pengorbanan yang besar. Kalau hari ini saudara menderita sakit atau tidak ada artinya, tidak sebanding apa yang Tuhan waktu itu rasakan. Begitu dia dicambuk, dia ditusuk lambungnya, kaki dan tangan dipaku. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah mengatakan aduh. Dia tidak mengatakan menyesal, tidak mengatakan kecewa, tidak. Dia diam. Karena dia Allah. Allah Bapa memerintahkan kepada Yesus sebagai anak. Datang ke dunia, tebus dosa manusia ini. Yesus melakukan. Meskipun pada waktu malam, waktu Yesus akan disalib, akan ditangkap, Yesus sudah melihat apa yang harus dia alami. Dia mengatakan, ya Bapa, lalukan cawan ini daripada aku. Tapi kalau tidak, apa yang Tuhan kehendaki, Bapa kehendaki, terjadilah. Artinya menyerahkan sepenuhnya. Hari ini apakah saudara dapat melakukan seperti ini? Dikala saudara mengalami penderitaan, dikala saudara mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, apakah saudara mampu memandang ke depan? Mungkin hari ini saudara tertekan dengan ekonomi. Ekonomi sulit, beras semakin mahal. Harus moyo, artinya harus bekerja siang dan malam. Tiada hari tanpa libur. Saudara, saya ingatkan, Tuhan sudah memberikan jadwal untuk saudara bekerja selama 6 hari. Gunakan hari Minggu. Gunakan hari-hari Tuhan itu untuk datang bersujud. Karena ini kesempatan yang terakhir bagi manusia seperti saudara dan saya yang berdosa ini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini coba ingat dengan betapa Tuhan berkorban untuk saudara dan saya. Itu yang pertama. Perkataan yang besar sudah selesai, itu yang terjadi. Artinya justru memandang ke depan. Yang kedua, belum sebelum ya ini, akhir-akhir ini kita lihat juga manusia dihantui dengan masa-masa lalu yang buruk, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan mengatakan, mintalah pasti akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka. Itu perkataan yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi jangan berpegang seperti itu. Ada ayat yang lain yang harus saudara baca dan harus saudara renungkan. Tidak semudah itu saudara minta diberi. Ada pujian mengatakan kalau tidak semuanya Tuhan mengabulkan doa. Ya. Tidak selalu Tuhan mengabulkan doa. Tergantung doa saudara, mau saudara egois atau hanya kebutuhan saudara, atau memang doa itu sungguh-sungguh untuk kepentingan orang lain juga. Hari ini kita lihat masa depan pasti ada, masih ada. Jangan melihat ke belakang, semua itu tinggalkan, tanggalkan semuanya. Tetapi ketika hari ini Yesus telah mati untuk saudara dan saya di kayu salib, maka hari ini pula Yesus menyelesaikan masalah saudara. Amin. Harus kata-kata amin. Hari ini kalau saudara datang memperingati hari kematian Yesus Kristus, hari ini pula Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya saudara datang ke gereja tidak punya masalah. Tapi setelah berdoa selesai dari gereja, Yesus mengatakan sudah selesai. Aminkan dan saya percaya mujizat akan terjadi. Itu iman yang tumbuh dari pendengaran. Meskipun dari melihat kita tumbuh, tapi juga ada iman yang tumbuh dari penderitaan. Ketika saudara mengalami penderitaan, saudara berdoa, dikuatkan,
dengan Allah Kudus, dikuatkan dengan orang sekitar, saudara mengalami kesembuhan. Itu adalah iman tumbuh dari penderitaan. Itu yang kedua. Jadi saya katakan bahwa begini, sehingga hidup kita ini ada pengharapan untuk masa depan yang indah. Yang kedua, kata-kata sudah selesai, ini membuktikan bahwa kasih-Nya dan kuasanya disediakan untuk saudara dan saya. Ingat, saya katakan untuk saudara dan saya, tetapi saya garis bawahi dan untuk semua orang. Jadi dia mengatakan sudah selesai, ini perkara yang besar, tapi ini membuktikan bahwa kasih-Nya dan kuasanya disediakan bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang, baik orang berdosa, baik orang yang belum mengenal Tuhan sudah sediakan. Kasih-Nya dan kuasanya disediakan. Asal orang itu percaya, maka di situ ada mujizat. Alkitab berkata, bukan apa yang dilihat manusia, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat luarnya saja, tetapi Allah melihat hati kita. Seperti yang tempo hari pernah saya sampaikan, Allah tidak melihat muka saudara. Allah tidak melihat pakaian saudara ketika saudara datang gereja. Allah tidak melihat kekayaan saudara mungkin dari punya mobil dengan perhiasan apapun. Tapi melihat hati yang datang hari ini mengabdi. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah saudara terpaksa hari ini datang ke gereja tanpa ada pendeta tapi ada online? Tuhan yang tahu. Tapi kalau hari ini saudara percaya datang dengan sungguh-sungguh bahwa saya menghormati Tuhan, saya datang ke gereja bukan mencari manusia, tapi mencari hadirat Tuhan, maka di situ Tuhan akan mengabulkan doa saudaraku sekalian. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat kuasa luarnya saja, tetapi Allah melihat hati saudara sekalian. Adakah hatimu ada di gereja ini? Adakah hatimu ada di tempat ini? Tuhan tahu. Badan boleh, tubuh boleh ada di gereja, tapi pikiran di luar sana Tuhan tahu. Oleh sebab itu, jangan membohongi Tuhan. Jangan hanya sungkan karena saudara datang, tapi pergunakan waktu ini, bahwa ini adalah waktu yang tepat, bahwa saya datang menghadap Yesus Kristus. Meskipun hamba Tuhan tidak datang, tapi sudah saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara datang dengan hati yang tulus. Tuhan tahu. Hati saudara putar kemana-mana, Tuhan tahu. Hati saudara ada di gereja, mendengar firman Tuhan, Tuhan tahu. Ketika saudara melamun, Tuhan tahu. Ketika saudara mungkin capek terus karena angin AC sedikit tertidur, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengerti bahwa sudah selesai itu artinya besar. Yang ketiga, sudah selesai itu di sini artinya setan telah dibungkam, yang selalu melemparkan tuduhan-tuduhan yang dapat melemahkan iman kita. Sudah selesai. Artinya setan yang dulu mengganggu Tuhan, mengiming-iming Tuhan dengan macam-macam cara, sudah dibungkam dan dihancurkannya. Karena setan itu selalu melemparkan tuduhan. Bila mana kita akan ke gereja, mungkin karena hujan sedikit, setan melemparkan, nggak usah datang. Karena tubuh lemah, nggak usah datang. Karena habis ngantuk kerja malam, nggak usah datang. Itu tuduhan yang berlebihan. Bahwa hidup ini bukan ini. Tetapi pasca ini sumber dari gairah. Sumber dari gairah untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan iman dari Kristen. Setiap kali kita merayakan Jumat Agung atau Paskah, seharusnya iman kita bertumbuh.
Melalui Paskah ini saya harapkan iman saudara bertumbuh karena Yesus sudah menjelaskan sama saudara dan dia mengatakan sudah selesai. Melalui Paskah ini, marilah saya ingin Bapak Ibu sekalian imannya bertumbuh. Bukan mengecil tambah mengecil. Bukan bertambah area-area, tapi semakin giat. Semakin giat. Untuk tetap percaya bahwa Yesus Allah yang luar biasa, yang mampu mengadakan mujizat. Iman kita lebih bergairah dan meninggalkan dosa, menjadi pelaku firman dan melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Artinya sudah selesai, setan sudah dibungkam, dihancurkan, dan yang selalu melemah kita dan Tuhan sudah menghancurkan semuanya, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita merayakan Paskah ini, maka iman saudara harus bergairah, bertumbuh, ya, dan untuk meninggalkan dosa, menjadi pelaku firman, melayani dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Allah itu yang memegang kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jangan takut hari ini. Orang boleh mengatakan Tuhan sudah mati. Ingat, ketika 3 hari Tuhan akan bangkit kembali. Itu Allah yang luar kuasa. Yang keempat, dikatakan sudah selesai. Artinya iman kita perlu disandarkan pada seluruh janji-janji Tuhan. Sudah selesai artinya iman kita ini harus disandarkan pada janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Banyak janji Tuhan itu. Ketika orang itu sakit, ketika orang berbeban berat, datanglah kepadaku. Hai kamu yang berat, aku akan berbagi kelegaan. Banyak, contoh-contoh banyak janji Tuhan. Kalau saudara setia, melakukan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin. Saudara sekalian, ayo pagi hari ini kita renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya sekalian. Melalui Paskah ini diingatkan bahwa hidup ini bukan soal apa yang dapat kita lihat, tetapi kita lihat bahwa ada hari yang Tuhan janjikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Kita tidak usah ragu-ragu lagi. Mungkin ada orang mengatakan yang disalib itu orang lain, bukan Yesus. Dia mati-mati. Yang bangkit itu orang lain. Saudaraku sekalian, hari ini ayo kita renungkan. Ya. Kita renungkan melalui Paskah ini. Ayo kita sama-sama merenungkan bahwa Yesus itu sudah mati kayu salib untuk saudara dan saya. Dan berbahagialah pada hari ini saudara dapat mengikuti Paskah ini dengan hati yang mungkin tadi saudara menangis, tapi hari ini Tuhan mengatakan sudah selesai. Dan terakhir yang kelima, sudah selesai berarti mulai hari ini keseharian saudara kita harus dipenuhi dengan semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan dan membalas cinta Tuhan Yesus dengan apa yang ada di dalam hari kita. Hari ini Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya kita mulai hari ini pula Tuhan, di dalam keseharian kita di rumah, di mana kita berada, penuhi dengan semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan. Untuk dengan membalas cinta kasih Tuhan dengan pengorbanan kayu salib, maka saudara juga akan mengalami sukacita dan sejahtera. Berbahagialah saudaraku sekalian, hari ini Paskah kita lalui. Meskipun kita sedih melihat penderitaan Tuhan Yesus yang sangat-sangat menyakitkan, sangat kasihan sekali. Tetapi hari ini Yesus mengatakan sudah selesai, artinya ditutup semua. Hilangkan permasalahan saudara, tinggalkan apa yang kemarin terjadi, melangkah ke depan. Yesus Allah yang luar biasa. Dan hari ini pula saya tidak akan menyampaikan firman lebih panjang.
Tetapi melalui Jumat Agung ini, melalui Paskah ini, renungkan, ubah kehidupan saudara. Yang tadinya lemah menjadi kuat. Yang tadinya seperti tidak berdaya, berikan Tuhan. Melalui Paskah ini diberikan semangat yang gairah yang hidup, gairah yang kuat untuk melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, ditinggikan. Bagi yang menjadi pelayan Tuhan, saya ingin terakhir, jadikan momen ini untuk membuat gairah saudara untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus katakan bahwa engkau akan melakukan perkara yang kecil, maka perkara besar sudah disediakan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari melalui Paskah ini kita boleh merenungkan akan pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, tetapi kita juga merenungkan bahwa hari ini Yesus sudah mengatakan sudah selesai, artinya permasalahan saudara sudah selesai. Amini dan imani bahwa perkara saudara sudah selesai. Dengan pula setan sudah dinyahkan. Mari kita semangat lagi. Jangan terbebani dengan keadaan dunia ini. Hanya mencari uang, mencari uang. Uang jauh-jauh. Adakan waktu itu Tuhan akan berperkara. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita akan tutup ibadah Paskah ini. Meskipun saya hadir, tapi inilah firman yang akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Masalah saudara hari ini, ketika saudara mengatakan sudah selesai, maka perkara ini sudah selesai. Imani dan amini bahwa semua apa yang kita alami, Tuhan mengatakan sudah selesai. Dan pulanglah dengan sukacita, dengan bersorak-sorai bahwa masalahku sudah selesai. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan yang pendek ini dengan satu doa supaya Tuhan berkarya. Hari ini Tuhan sudah selesai, Tuhan akan menyelesaikan segala permasalahan saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan sebagian firman-Mu. Biarlah melalui Paskah ini Tuhan, firman yang sudah kami sampaikan dapat didengar oleh jemaat yang hadir. Engkau mengasihi jemaat yang hari ini hadir Tuhan. Artinya mereka menghormati Engkau. Bukan menghormati manusia tapi menghormati Engkau. Karena kami tahu bahwa Yesus hadir di gereja-Mu. Saat anak Tuhan memuji nama Tuhan, Yesus hadir. Dan saat firman Tuhan disampaikan, Yesus juga hadir. Dan biarlah hari ini yang hadir Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah entar lagi jemaat akan pulang ke rumah masing-masing kiranya dengan penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih dan kami bersyukur kami akan mempersiapkan diri lagi pada hari Minggu, hari yang ketiga. Dengan sukacita kami menyambut bahwa Tuhan sudah bangkit dan itulah merupakan kemenangan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudaraku kan mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus akan menyertai saudara pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang balik. Terima kasih, kita percaya katakan di dalam nama Kristus katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu pada hari Minggu. Haleluya, amin.